اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pertama, yang ditanyai Bapak Mahfud Rois almarhum Ghafarallah. Amin. Bagaimana Pak Rois sampean tentang perjuangan Wahidiyah, sampean taslim kepada Yai Latif atau sampean mengikuti Kiai Jazuli CS? Itu aja ringkasnya. Apa jawabnya Kiai Rois? Kulon iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lagi bersama sesepuh penyiar sholat Wahidiyah Kabupaten Gresik, yaitu bersama beliau Bapak Kiai Haji Muhajir, yang dalam hal ini beliaulah yang mengetahui bagaimana sejarah sholawat Wahidiyah masuk ke Kabupaten Gresik. Ya, Pak Yai, sebagai generasi muda kami ingin tahu sejarah masuknya sholat Wahidiyah ke Gresik, Yai. Terima kasih. Kami sebagai pengamal biasa, Suaranya dapat dulu. cuman kami akhir-akhir ini merasa bangga dan merasa puas. Ternyata Wahidiyah yang sekian puluh tahun yang lalu saat ini telah ada telah nampak semangat baru pada generasi-generasi saat ini, termasuk Ustadz Roni Faslahi. Kalau berkaitan dengan sejarah sholat Wahidiyah masuk di wilayah Kabupaten Gresik, itu sebetulnya sudah lama. Cuman ya harus kita pahami, sesuatu yang awal masih dianggap sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga tersembunyi selama itu. Sekitar tahun 68 atau 69 itu sepulangnya Kiai Muhammad Ali dengan sepulangnya para sesepuh yang lain, termasuk di Desa Doranom, Kiai Ahmad Safek, semuanya juga almarhum. Sepulangnya dari Pacitan, sepulangnya dari Pondok Pacitan. Cuman Pondok Pacitan itu transit yang kedua. Awalnya mondok di Gedung Lo yang dibina langsung oleh Syekhul Walid, yaitu Mbah Yai Ma'ruf Qaddasallahu sirrah baroka. Kemudian pindah ke Pacitan, Bapak Kiai Abdul Manan, Haji Abdul Manan, Bapak Kiai Muhammad Ali bersama Bapak Kiai Ihsan Makin ke Pacitan itu. Kemudian setelahnya usai menuntut ilmu di Pacitan, terdengar bahwa di pondok awalnya di Gedung Lo ada aurat atau ada amalan sholat Wahidiyah muncul, sehingga sepulangnya dari Pacitan tabarukan singgah ke Gedung Lo, ke Mbah Ma'ruf. Cuman pada waktu itu Mbah Ma'ruf telah kondur, sehingga transit ke Gedung Lo berjumpa dengan yang pada waktu itu beliau menyebut
Kiai Ali Abdul Manan menyebut Gus Majid gitu aja karena putra beliau. Ternyata waktu itu di Tunglo diberi amalan sholat wahidiyah tapi tidak sesempurna saat ini. Bahkan sholat yang pertama itu Allahumma kama anta aluh, bukan Allahumma ya wahidiyah. Hanya diberi itu Allahumma kama anta aluh, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana dan seterusnya. Hanya diberi itu aja awalnya. Karena sholat wahidiyah itu laksana bagaikan wahyu dari Allah, sebagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bertahap. Lah setelahnya itu, setelah mendapatkan ijazah dari beliau mu'alif sholat wahidiyah yang berupa Allah maka manfa'aluh, kemudian karena dia mau pulang dari pondok, dia tabarukan lagi. Setelahnya dari Kedunglo tabarukan ke Lirboyo. Pada waktu itu di Lirboyo dikuasai oleh Kiai Makhrus Ali. Pindah ke situ bersama empat orang, Kiai Muhammad Ali, Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Muhammad Syafi'i almarhum, semuanya sudah almarhum ya. Kemudian Romo Ihsan, sehingga mampir ke Lirboyo. Di Lirboyo itulah ada fatwa dari Kiai Makhrus Ali, entah terlepas dari apa ceritanya sehingga Kiai Makhrus Ali terkesan dia itu menolak terhadap amalan sholat wahidiyah. Bahkan konon ceritanya, entah kebenarannya, tapi yang jelas fenomena atau berita yang muncul, Kiai Muhammad Makhrus Ali mengharamkan amalan sholat wahidiyah. Lah setelahnya dari Lirboyo pulang ke kampung, antara kiai-kiai yang soan tadi itu sudah berbeda. Yang Kiai Muhammad Syafi'i dan Kiai Muhammad Ridwan itu mengikuti Kiai Makhrus Ali, tidak mau untuk memperjuangkan wahidiyah. Yang Kiai Muhammad Ali dan Kiai Haji Abdul Manan ikut terus memperjuangkan wahidiyah, sehingga kiai dua ini, empat kiai ini berlawanan berhadapan. Yang satu mempertahankan ijazah dari pondok semulanya di Kedunglo, yang Kiai Muhammad Ridwan dan Kiai Muhammad Syafi'i itu selalu mengambil dari Kiai Makhrus Ali dari Lirboyo itu. Padahal dia tidak pernah mondok di Lirboyo. Pulangnya itu hanya sekedar ngalap berkah karena mau boyong, tidak kembali ke pondok lagi. Itu. Nah, dengan empat ulama itu, yang satu Kiai Ihsan Makin langsung membuat pondok yang sampai saat ini kita pahami di Rejo Agung, di PA Ngoro Rejo Agung. Kiai Makhrus Ali, Kiai Ali dan Kiai Muhammad Ali dengan Kiai Abdul Manan pulang ke kampung di desa memperjuangkan wahidiyah sebagaimana layaknya kiai kampung. Desa Wadoranom. Ya, desa Wadoranom, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari jamaah ke jamaah, dan sekaligus ketepatan Kiai Muhammad Ali pada waktu itu jadi Suriah NU Deriorjo, Kabupaten Gresik. Menjadi Suriah NU, disitulah lahan kesempatan untuk berkiprah memperjuangkan
Wahidiyah dengan istilah penyiarannya ya. dengan istilah penyiarannya itu, tapi tidak semasif seperti saat ini. Masalahnya pada waktu itu masih belum terbentuk ke-PSW-an, masih belum terbentuk kepengurusan struktur secara rapi dari pusat sampai daerah. Banyak yang ngontras juga gitu. Iya, dan banyak yang mengontras juga. Yang mengontras sumbernya ya dari, untuk wilayah Gresik ya sumbernya dari 2 orang itu tadi. Tuh. Iya, iya. Ya. Namun dengan karakter Kiai Muhammad Ali sangat kukuh dan sangat konsekuen, dia tanpa memperdulikan walaupun hanya mengontrasi, Sehingga sangat memperluas ke utara ya. memperluas itu. Kemudian pada waktu itu ketepatan adik daripada Kiai Muhammad Ali yang namanya Ibu Nyai Husna itu mendapat Kiai Maksum ke Ngampon. Nyai Husna itu adiknya Kiai Muhammad Ali, dikawin oleh orang Ngampon, Kiai Maksum Ngampon. Lah melalui adiknya Kiai Muhammad Ali yang nikah dengan Kiai Maksum di Ngampon, Wahidiyah masuk ke Ngampon. Lah di Ngampon di situ ketepatan ada yang namanya Pak Nur Afif, gitu loh. Ada yang namanya Pak Nur Afif. Lah Pak Nur Afif itu dia seorang pedagang, dulu itu dagang kecil-kecilan di pasar Kedurus. Nah karena pedagang banyak interaksi dengan pedagang yang lain, dia kenal dan dia pernah dengar sholawat Wahidiyah dari Surabaya, termasuk dari Ngampel. Memang Wahidiyah itu ada kaitannya. Dulu bahkan yang mencetak pertama secara di stensil itu, yang membiayai pertama itu dari Ngampel. Saya namanya lupa, mohon maaf. Lah begitu Pak Nur Afif didatangi oleh Kiai Ali bersama adiknya Nyai Husna yang kawin di Ngampon, disuguhi dengan lembaran sholawat Wahidiyah. Akhirnya Kiai Nur Afif itu menerima karena dia juga pernah dengar sholawat Wahidiyah dari Ngampel itu, gitu loh. Sehingga menerima. Setelahnya menerima, berkembang Pak Nur Afif untuk di Ngampel, untuk di desa Ngampon, termasuk di Setro. Dia merekrut termasuk Pak Jamian, Pak Haji Ismail, Pak Haji Abdul Manan, termasuk Pak Surojo. Tuh, semuanya itu sudah almarhum, tinggal Pak Surojo. Ngampon tuh Gresik nggih. Gresik, Ngampon itu. Suraja tasik wonten. Sampai masuk ke pondok Pulau Babongan. Nanti dulu, Belum. belum. Setelahnya berkembang di Ngampon, karena Yai Ali itu kan dari pondok dan memang sifatnya itu Kiai Salafi, sehingga tidak secemerlang langkahnya sebagaimana langkahnya Pak Nur Afif, karena orang biasa di pasar. Dan dia memang Pak Nur Afif itu secara bekal akidah, bekal ilmiah tentang keagamaan memang memiliki. Memang Pak Nur Afif itu alumni dari Pondok Rodotul Muslimin, Pak Nur Afif itu. Tapi masih zamannya almarhum Yai Yasin, gitu. Nah, setelahnya itu dia bergerak Pak Nur Afif itu justru di dalam penyiarannya Wahidiyah untuk di wilayah Gresik diserahkan oleh Kiai Ali kepada Pak Nur Afif, sehingga langsung pada waktu itu Pak Nur Afif dideklir atau diproklamirkan menjadi penyiar sholawat Wahidiyah Kabupaten Gresik. Itu aja, nggak ada DPC. Jadi yang Kiai Ali itu hanya sebagai sesepuh di belakang apa instruksi dari Pak Nur Afif. Kiai Ali selalu mengikuti untuk di wilayah Kabupaten Gresik. Nah, setelahnya itu
Pak Yai Nur Afif menjadi pengurus Ya penting kan. mboten niki lebih saya. Hmm. Jadi Pak Yai Nur Afif itu jadi pengurus penyesuaian Wahidiyah, Yai Ali jadi coro kasare hari ini tuh majelis tahkim. Ya hari ini, tapi pada waktu itu sebagai apa ya? Kalau di istilahnya di Gedung Lo itu MPW, MPW. Majelis Pertimbangan Wahidiyah dulu itu. Sekarang menjadi MT. Kalau dulu itu MPW. MPW Majelis Pertimbangan Wahidiyah. Ya taruhlah kalau dalam NU-an sebagai Surya. atau penasehat atau apalah lah. Oke. Kira-kira dari seperti itu. Dengan tenaga yang dimiliki oleh Pak Nur Afif sehingga bergerak. Setelahnya bergerak tahu bahwa potensi di Gresik itu banyak potensi yang harus digerakkan, dan potensi itu ada di wilayah Kecamatan Nganti, termasuk di Telogo Bedah Pondok Miftahul Ulum yang pada waktu itu dibina oleh Kiai Haji Syahiduddin. Nah itu potensi. Nah Kiai Haji Syahiduddin itu pada waktu dulu itu masih belum kenal Wahidiyah, justru masih condongnya kepada Thariqah, kepada habaib itu condongnya, termasuk condongnya kepada pada waktu itu condongnya kepada apa kiai yang punya karomah, termasuk ke Abah Thoyib tuh. Lah tahu Pak Nur Afif itu kalau di situ ada potensi, dan dia memang Pak Nur Afif itu sangat cerdik bahwa Kiai Syahiduddin itu istrinya Ibu Nyai Mas Ruhin itu adiknya Kiai Khairi Ma'ruf. Lah ketepatan Pak Nur Afif itu alumni Pondok Waung juga, sehingga Pak Nur Afif mempunyai pemikiran sebelum kita masuk ke Kiai Syahiduddin. Masalah Kiai Syahiduddin itu sebagai pengasuh pondok, kalau masuk tanpa harus ada pertimbangan maka akan fatal. Sehingga Kiai Pak Nur Afif sebelum menemui Kiai Syahiduddin sowan ke pondok Raudhatul Muslimin. Pada waktu itu Kiai Yasin sudah wafat, tinggal Kiai Khairi. Berjumpa dengan Kiai Khairi, pada waktu itulah saya berada di dalam Raudhatul Muslimin. Akhirnya Kiai Nur Afif menemui saya. Karena apa? Karena sudah tahu persis saya sebelum masuk ke pondok itu di keluarga saya itu sudah menjadi pengamal sholat Wahidiyah. Termasuk abah saya itu santrinya Kiai Muhammad Ali dulu tadi. Sehingga pada waktu itu Kiai Nur Afif ke Pondok Waung menemui saya untuk diajak bersama-sama sowan ke Kiai Khairi Ma'ruf. Sowan di situ yang intinya bagaimana caranya Kiai Syahiduddin yang suaminya adiknya Kiai Khairi itu bisa ikut serta bersama-sama memperjuangkan sholawat Wahidiyah yang ada di Kabupaten Gresik. Itu tujuannya ke sana itu. Sehingga dengan harapan Kiai Khairi ikut memberikan masukan, memberikan saran kepada pada waktu itu Pak Yai Khairi sudah ya. jadi pengamal nih. Kiai Khairi itu sebetulnya sudah lama menjadi pengamal, tapi secara pribadi, bahkan saya mondok ke Waung dulu pertama itu masih tidak ada usbuliyah atau bahkan tasabuan masih tidak ada. Tapi Kiai Khairi sendiri
sudah mengamalkan. Karena Kiai Khairi itu mendapatkan dari Kiai Jazuli Usman bin Sahal Pondok Peloso. Bapaknya Gusmi. Ya, abahnya Gusmi. itu. Nggih. Itu ceritanya seperti itu. Kemudian setelahnya masalah Gusmi, masalah Kiai Jazuli Usman bin Sahal Pondok Peloso itu panjang lagi ceritanya, banyak berkaitan dengan Mbah Ma'ruf. Tapi ini berkaitan dengan Kiai Khairi dan nantinya orientasi pada Kiai Syahid. Akhirnya Kiai Khairi bersedia dan malah mengucapkan terima kasih, sehingga menyanggupi lain kali dalam waktu yang singkat Kiai Khairi akan silaturahmi ke Kiai Syahid. Akhirnya alhamdulillah pulang. Setelahnya pulang, bahkan pada waktu itu saya sebelumnya belum pulang, saya diajak pulang gitu loh oleh Kiai Nur Arif untuk sowan ke Kiai Syahid, sehingga saya pulang ikut berkiprah di wilayah Kabupaten Gresik. Pada waktu itu saya dideklir oleh Kiai Nur Arif, saya sebagai bidang remaja, mengetuai bidang remaja saya pada waktu itu. Nah, setelahnya itu masuk ke Kiai Syahid, sehingga dibilang seperti apa yang disarankan oleh Kiai Khairi tadi, berbicara kait dengan amalan sholawat wafidiyah untuk ikut serta dan sebagainya, agar nanti di Pondok Miftahul Ulum bisa cepat berkembang dan bisa ikut berperan dalam perjuangan wahidiyah. Dan untuk memulai geraknya wahidiyah di Pondok Miftahul Ulum pada waktu itu, Pak Nur Afif mempunyai kesanggupan akan diadakan suatu kegiatan acara wahidiyah ditaruh di Pondok Miftahul Ulum, didatangkan pembicara dari Jakarta, yaitu almarhumah Bunyai Rofiqoh Darto Wahab. Nah, pada waktu itu Bunyai Rofiqoh Darto Wahab, siapa orangnya yang tidak kenal Bunyai Rofiqoh? Seorang musisi terkenal, musisi muslimah yang terkenal. Bahkan dia telah mendapatkan restu dari beliau mu'alif sholat wahidiyah, membuat apa itu? Qasidah tasawuf itu, yang sampai saat ini masih ada itu. Sehingga pada waktu itu mendengar ada ceramah dari Jakarta, apalagi yang ceramah itu seorang yang sudah terkenal, maka akan terkejut hatinya Kiai Syahid, bahkan sedikit merasa bangga. Kalau gitu siap dia menerima. Alhamdulillah terlaksana pada waktu itu. Terlaksana, ada acara Rubu Usana. Bukan rubusana, tidak ada istilah rubusana pada waktu itu. Acara kalau dulu itu ya triwulan gitu aja. Tapi pada waktu itu tidak triwulan. Pokoknya pertemuan yang sifatnya itu insidentil. Manakala ada timing yang tepat, diadakan hanya gitu aja. Nah, itu timing yang tepat sekaligus penyiaran, pembukaan sekaligus di dalam wahidiyah di wilayah Kabupaten Gresik. Acara kegiatan cukup besar pada waktu. Bahkan Kiai Syahid minta syarat. Saya ingat persis pertemuannya itu. Minta syarat, ya kita siap ditempati penyiaran sholat wahidiyah yang didatangkan pembicara dari Jakarta, Bunyai Rofiqoh Darto Wahab, tapi dengan catatan dia mengundang teman-temannya, orang-orang kiai yang punya karomah, termasuk Abah Thayyib itu.
Dan saya lupa, sedikit lupa ya, mohon maaf. Di samping punya Prof. Darto Wahab sebagai ilmiah yang senior pada waktu itu, didatangkan Kiai Jazuli juga. Jazuli Yusuf Malang. Kiai Jazuli Yusuf dari Malang. Jadi ada 2 pembicara, 1 dari Jakarta, 2 Dari dari Malang. Malang, Kiai Jazuli Yusuf. Dan sebelumnya ya diadakan penyongsongan. Bahkan penyongsongan itu pada waktu menyongsong Keren, Sohibul Ma'had ya. Gua kopi dhewe iki mang tamu iki, kopi jahe. Alhamdulillah. Nggih. Ngapunten Bunyai. Lah dari mana tadi ya? Setelahnya itu diadakan penyongsongan sebagaimana yang berlaku di amalan sholat wahidiyah. Sebelum ada kegiatan apa saja, selalu diadakan suatu Penyongsongan. penyongsongan. Apalagi acara yang sebesar itu. Matur suwun. Adakan penyongsongan. Saya ingat betul pada waktu itu sebagai Sohibul Ma'had disuruh ngimami mujadah penyongsongan. Ini Rukin ini saksinya. Kalau tapi Rukin Pak Ruhin nggih. Iya, Pak Ruhin. itu saksinya ada. Apa yang dikatakan oleh saya pada waktu itu kan? Sebagai Sohibul Ma'had suruh ngimami penyongsongan. Yang dikatakan oleh Syahid, sampean mawon kula tasik mboten hafal sian. Nah, pada waktu itu. Tahun berapa nih kuwi? Kira-kira. Kira-kira antara tahun kalau enggak 78 atau 80-an lah. Sekitar itu. 78 80 ya. Iya, 80-an lah. Di situ. Kulo tasik dereng ngapal, kula tasik tahap awal niki. Sampean mawon itu dawuhnya Romo Yai Syahid. Nggih. Lah setelahnya itu berjalan, alhamdulillah. Setelahnya Bu Rofiko menyampaikan fatwanya, kemudian yang kedua fatwa dari Romo Yai Jazuli. Kan Romo Jazuli seperti itu. Romo Jazuli kalau menyangkut masalah bidang torekot apa saja dia yang tidak paham, yang tidak apa. Dan silsilahnya sekali, baik itu Qadiriyah, baik itu Tijaniyah, baik itu Samaniyah, baik itu semuanya diceritakan oleh Kiai Jazuli Yusuf, termasuk kedudukan seorang kiai, seorang ulama, seorang wali, diceritakan semuanya oleh Kiai Jazuli. Lah pada waktu menceritakan seorang wali, pada waktu itu Kiai Jazuli mustameknya termasuk Abah Thoyib tadi, Nggih. yang syaratnya Yai Syahudin Didatangkan mengundang. ya. Ada Kiai Abah Thoyib dari Semengko, ada Kiai yang dari Padangan, ada yang dari Surabaya, itu dari saya lupa ya, Habib siapa gitu, saya lupa karena sudah lama. Setelah mendengar fatwanya Kiai Jazuli yang menguraikan tentang Toreko. sifat kewalian dan sebagainya, Abah Thoyib rupanya merasakan down. Langsung dia, karena dia berpakaian pakaian ikhram serba putih, dia menyingsingkan pakaiannya, langsung keluar, pamit pulang. Abah Thoyib itu ceritanya. Setelahnya itu selesailah acara itu. Setelahnya acara selesai, walhasil lain hari kita sowan lagi, ya Syahid rupanya ada greget sehingga berkiprah Yai Syahid di intern Pondok Miftahul Ulum, Ikut mengamalkan. dan kepada santrinya
kepada keluarganya dan sebagainya. Diajak mengamalkan wakidiyah. Diajak mengamalkan sholawat Sholawat wakidiyah, dan setiap kali ada pertemuan rujukannya kepada Pak Nur Afif tadi ke Ngampon, Oh, oke. gitu loh, ke Ngampon, rujukannya ke sana, gitu. Sehingga karena Pak Nur Afif tadi mempunyai anggapan bahwa ini potensi untuk sebagai sarana penyiaran wakidiyah di Miftahul Ulum, Di Kabupaten benar. Gresik. Benar, tidak meleset, jangan. Itu akhirnya berkembang melalui pondok Miftahul Ulum. Tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal itu. Saya setelahnya itu ya sudah saya serahkan, karena apa? Yang ketuanya pengurus Kabupaten Gresik itu dulu itu Pak Gus Muslim, dan sebagai bendahara pada waktu itu Kang Man itu. Oh, Kang Man sudah jabat bendahara. Nyangoni. Ya. Nyangoni, Kang Man itu. Saya serahkan kepada Kang Man pada waktu itu. Ingat, saya serahkan kepada Kang Man. Mestinya kalau disimpan, pendaftaran pertama itu mestinya sampai saat ini masih Ada. ada. Tapi entah. Loh, sekretarisnya siapa? Pada waktu Dadi siji. itu jadi siji kira-kira siapa ya? Iya. Itulah di antara. Terus berkembang terus. Gus Muslim satu periode terus mengadakan Muscap. musca. Kemudian saya periode berikutnya saya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Dewan Cabang. Pimpinan Cabang 2 periode, Dua termasuk periode. ini saya mendapatkan Oh, ini ada tanda iya, kartunya ada ya, tanda, Amit iya. Yai. Ini dulu seperti itu, harus ada seperti ini. Tahun berapa dia itu lah, sampai ini yang terakhir periode saya yang kedua ini. Tuh. Ini periode yang kedua saya ini. Setelah sejarah sholat wakidiyah masih di Gresik, terus terbentuknya pengurusan DPC PSW Kabupaten Gresik itu tahun berapa? Dan apakah sudah didaftarkan di pemerintahan ya? Ngapunten. Sejarah kepengurusan Yai Kabupaten Gresik. Pengurusan. Terima kasih ya. Berkaitan dengan ke-PSW-an yang ada di Kabupaten Gresik, itu bagaimana yang telah ada dulunya itu kepengurusan sholat wakidiyah itu yang ada adalah penyiar sholawat wakidiyah pusat, penyiar sholawat wakidiyah provinsi, penyiar sholawat wakidiyah kabupaten itu. Lah karena sudah ada kepengurusan yang namanya penyiar sholawat wakidiyah di Gresik, termasuk di daerah-daerah lain juga sudah ada. Nah, untuk berkaitan yang ada di Gresik kepengurusannya itu ya mengikuti kepengurusan yang ada di pusat, karena pada waktu itu masih berlaku PDPRT sebagai landasan dasar berorganisasi. Setiap organisasi diharuskan untuk memiliki PDPRT, pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. Itu dulu seperti itu PDPRT. Lah berjalan dengan berkembangnya waktu, sekitar tahun 85 itu ada undang-undang baru tentang keormasan. Itu ya. Ada undang-undang keormasan yang dimana
ormas itu harus mendaftarkan kepada apa ya, kalau dulu itu untuk di Kementerian Agama, daerah untuk ke Kakan Sospol dulu itu. Kakan Sospol. Saiki Kesbangpol. Sekarang berubah Kesbangpol itu ya. Oke. Kalau sekarang menjadi Kesbangpol atau Kesbanglinmas kita nggak tahu sekarang itu. Kalau dulu ke Kakan Sospol untuk di daerah. Nah, berkaitan dengan itu undang-undang yang baru tentang keormasan, maka PDPRT itu dirubah menjadi ADART gitu. ADART jadi ini yang kami hanya sekup di wilayah Kabupaten Gresik ya. Kalau yang di pusat itu urusan yang pusat, tapi begitu juga untuk di Gresik mengikuti, otomatis mengikuti. Di pusat berubah menjadi ADART. ADART yang asalnya PDPRT. Begitu juga di daerah berubah menjadi ADART. Tuh. Lah syaratnya harus didaftarkan. Kalau di daerah Kabupaten Gresik harus ke Kabupaten Sospol pada waktu itu, dan harus terbentuk struktur kepengurusannya. Nah, karena untuk di Gresik sudah terbentuk walaupun secara intern, sehingga tinggal melaporkan. mengcopy atau melaporkan gitu aja. Ya, mengcopy dan melaporkan gitu aja. Tapi pada waktu itu masih tidak bisa melaporkan. Tidak bisa melaporkan dalam kepengurusannya penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Gresik yang di bawah kepemimpinan Pak Nur Afif. Karena Ya, nggak bisa melaporkan dengan alasan masih terlalu, sekupnya masih terlalu kecil, masih mungkin 1, 2, 3 orang kan gitu aja. nggih. Dan lagi pada waktu itu kalau menghadap ke Kakan Sospol itu seolah-olah mau menghadap ke Jenderal jenderal gitu aja, sehingga agak ketakutan. silau melihat itu, sehingga tidak sampai ke sana. Seiring dengan berjalannya waktu, antara tahun 8 wafatnya beliau 89. 89 ya. 8 tahun 85, tahun 85 di pusat mengadakan muskup pertama. 85 nggih. Iya. Karena mengikuti instruksi dari pemerintah, undang-undang yang baru tentang keormasan tadi itu berubah antara PDPRT Menjadi ADART, ADART. sehingga diadakan muskup Muskup. pertama tahun 85. 85. Pak, insya Allah alhamdulillah peserta termuda Dari Gresik. Kulo derek. Di antaranya utusan dari Gresik itu ada 3 orang, termasuk saya, termasuk Pak Jamian, termasuk Pak Nur Afif. Ya, Pak Nur Afif itu ya. 3 orang ini mengikuti muskup Muskup pertama tahun 85. 85. Kemudian ya banyak kalau menyangkut masalah panitia, tapi cuma ini hanya intern di Kabupaten Gresik. Setelahnya muskup tahun 85, yang namanya manusia, hasil muskup tahun 85 sudah barang tentu ada yang pro dan ada yang Kontra. kontra. Ada pro dan ada yang kontra, sehingga terjadi saling mencari pengaruh masing-masing pada waktu itu. Ya, kita kurang etis lah kalau kita menyampaikan itu. Banyak orang-orang yang mempunyai kepentingan pengaruh macam-macam sehingga mengembangkan sayapnya masing-masing.
terjadi gejolak setelahnya Muskup Pertama. 85 itu. 85, 86, 87 terjadi gejolak macam-macam, sehingga pada waktu itu mungkin beliau Ma'arif Salat Wahidiyah merasa sedih dan merasa prihatin, sehingga dengan sendirinya terganggu secara psikologis, sehingga pada kesehatannya agak menurun. Agak menurun, memang beliau itu adalah seorang yang mujadid dan tarjih. Sudah ada firasat yang kita tidak tahu, yang beliau sudah tahu, sehingga tahun 87 kalau nggak salah, 86. Wasiat 9 Mei. iya, muncul membentuk tim khusus, untuk menyelesaikan masalah gejolak hasil Intern tadi, Muskup pertama hasil tadi. Muskup. Ceritanya seperti itu. Tim khusus tahun 86 ya, Wasiat 9 itu. Beliau Ma'arif Salat Wahidiyah membentuk tim khusus, di antaranya Kiai Jazuli, Kiai Haji Muhammad Syifa, kemudian Kiai, seingat saya ya, mohon maaf, tapi yang jelas Kiai Haji Muhammad Syifa, Kiai Jazuli, yang satu itu kalau tidak Kiai Ruhan, ya Kiai Ihsan Makin. Ihsan kalau Makin, nggak ya. salah. Ya, kalau mungkin ada salahnya ya mohon maaf, antara memorinya agak error. Tapi yang pasti itu bentuk tim 3, tim khusus itu. Lah dengan diserai, diamanati oleh Mbak Yai untuk menyelesaikan itu, tim khusus itu, hasil kesepakatan mengundang para tokoh-tokoh Wahidiyah, para pengurus-pengurus Wahidiyah di sekitar Kediri, Jombang, di sekitar Kediri lah. Waktu itu mungkin dari Nganjuk, dari Kediri, bahkan ada yang dari Ngawi, bahkan ada yang dari Gresik, dan sebagainya, mengundang atas izin dari beliau Ma'arif Salat Wahidiyah. Atas izin itu dipersilahkan. Lah pada waktu itulah sekaligus untuk menempati rumah yang pertama, ya di dalam yang selatan itu, yang semula di dalam utara, kemudian rumah baru di dalam selatan yang sekarang menjadi makom itu dalam Mbah Yai yang pertama. Di situ tempatnya pertemuan hasil dari tim 3 khusus tadi. tim 3 tadi itu. Nah disitulah Mbah Yai menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan Wahidiyah, ya diantaranya sehingga terkenal dengan wasiat 9 Mei. itu. Kenapa kok dikatakan wasiat 9 Mei? Karena di situ ada satu kalimat dari beliau Ma'arif, apabila nanti kalau saya sudah Tidak ada. beliau menganjurkan, mengharapkan agar Wahidiyah tetap menjadi satu, dan bahwa bumi Kedunglo adalah tempat lahirnya Sholawat Wahidiyah. Kegiatan-kegiatan seperti mujahadah kubro dan sebagainya, jadi kami mohon untuk Dilaksanakan di tanah Kedunglo. kelahiran Sholawat Wahidiyah, kecuali kalau ada udzur yang tidak dapat dielakkan. Karena ada kalimat apabila nanti kalau sudah tidak ada kalimat itulah, sehingga muncul ini adalah merupakan Wasiat. Nah berkaitan dengan itu, setelahnya itu 86, terus kemudian 87 atau 88, karena Muskup itu, hasil Muskup kan berlaku 5 tahun. 5 tahun. Kondisi tidak normal, sehingga ada Muskup luar biasa. Tahun 88. Nah itu tahunnya saya lupa ya. Muskup itu Muskup luar biasa karena tidak sesuai dengan agenda
muskup pertama tadi 885, ada muskup luar biasa yang intinya yaitu ada perubahan-perubahan dari pemerintah yang asalnya PDPRT menjadi PDPR, menjadi ADART dan harus didaftarkan. Setelahnya itu sebelum muskup luar biasa sudah terjadi pembelahan baik dari pusat sampai ke daerah. Sudah menjadi hal yang bukan rahasia lagi, karena kondisi seperti itu tidak sesuai dengan harapan beliau ma'alaihi salatu wassalaam, menurun drastis kesehatannya beliau, sehingga beliau memenuhi panggilan Allah. Berharap mudah-mudahan perjuangan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tahun wafatnya Mbah Yai tahun 89 wafat. Setelahnya tahun 89 wafat justru terjadi gonjang-ganjing pembelahan secara nyata. Secara nyata. Bahkan ya cerita pemakamannya, wafatnya insya Allah saya juga ke sana ikut hadir ya, di luar dugaan, sehingga dikuasai sepenuhnya oleh duriannya beliau, termasuk Kiai Haji Muhammad Latif itu. Pada waktu itu yang ada taslim, kalau harus taat pada saya, taslim atau tidak. Kalau tidak taslim berarti di luar, semuanya dilempar, semuanya, tim khusus, tim apa, orang-orang yang sudah menjadi akwan beliau ma'alaihi salatu wassalaam, semuanya itu dihabisi semuanya. Tuh, itu turun ke bawah, termasuk ke Gresik, terjadi pembelahan. Soalnya terjadi pembelahan, lah lagi-lagi alhamdulillah, termasuk saya ikut kena dampaknya. Pada waktu itu Bapak Nur Afif sebagai ketua penyiar salat wahidiyah Kabupaten Gresik, termasuk Kiai Ali, tokoh-tokohnya ikut taslim ke taslim kepada Yai Latif. Dan termasuk saya yang tidak mengikuti Kiai Latif. Kenapa saya tidak mengikuti Kiai Latif? Karena bukan merupakan hasil muskup yang telah direstui oleh beliau ma'alif salatu wassalaam. Sehingga saya selalu berpegang teguh apa yang telah direstui oleh beliau ma'alif salatu wassalaam. Sehingga saya terbelah juga antara Yai Nur Afif, Yai Ali, Kiai Abdul Manan di pihak lain, di pihak yang lain, termasuk seingat saya pada waktu itu saya Bapak almarhum juga, termasuk Bapak Mahfud Rois, dan ada teman saya sebetulnya ya tidak begitu paham terhadap wahidiyah, cuma sebagai muayyid, sebagai penyandang dana pada waktu itu Bapak Kusnadi. Itu yang dianggap tiga orang ini berhadapan dengan beliau-beliau yang senior itu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu ketepatan karena dia berkuasa menjadi ketua, saya dipanggil oleh Pak Nur Afif sebagai ketua, sekretarisnya Pak Surojo dipanggil ke Setro. Tiga orang ini. Apa yang diminta di sana? Pertama, yang ditanyai Bapak Mahfud Rois almarhum Ghafarallah. Amin. Bagaimana Pak Rois sampean tentang perjuangan wahidiyah, sampean taslim kepada Yai Latif atau sampean mengikuti Kiai Jazuli CS? Itu aja ringkasnya.
Apa jawabnya Kiai Rois? Kula niki nderek-nderek mawon Kiai Latif nggih nderek, Kiai Jazuli nggih nderek. Dijawab oleh Kiai Nur Hafid, tidak bisa, harus salah satu. Tetap jawabnya Pak Yai Rois. Nun saya kula nderek kekalipun. Kiai Latif nggih putra beliau, Kiai Jazuli akwan sahabatnya beliau. Mboten saged kula pisahkan. Al-Fatihah, gitu bilangnya Pak Nur Hafid pada waktu itu, Al-Fatihah. Kemudian tanya pada saya yang nomor 2, bagaimana Pak Ajir sampean? Ikut Kiai Latif atau ikut Kiai Jazuli, Kiai Ihsan, Kiai Ruhan dan sebagainya? Jawab saya, ibarat saya naik kendaraan, saya memilih kendaraan yang paling aman. Itu jawab saya, memilih kendaraan yang paling aman, yang sudah disetting oleh bengkelnya, sehingga kendaraan itu bisa meminimal kecelakaan di tengah jalan karena sudah disetting oleh ahli. Artinya perjalanan wahidiyah disetting oleh beliau mu'alif melalui fase-fase, mulai semuanya melalui serba musyawarah, termasuk pembentukan kepengurusan harus serba, kalau dari pusat harus muskub, kalau dari wilayah, kalau dari provinsi harus musyawarah provinsi, kalau dari kabupaten harus musyawarah Cabang. kabupaten. Itu yang saya maksud mengikuti ibarat kendaraan yang sudah disetting oleh ahlinya. Langsung difatihai oleh Pak Nur Hafid, Al-Fatihah gitu. Nggak tahu apa maksudnya Al-Fatihah. Terakhir Bapak Kusnadi ditanya, bagaimana Pak Kusnadi sampai menyikapi hal ini? Akhirnya Pak Kusnadi mengatakan seperti ini, kelihatannya sampean Pak Nur Hafid kok memaksakan kehendak seperti itu sampean. Itu jawabnya Pak Kusnadi. Saya masih ingat, orangnya masih hidup, yang Pak Mahfud Rois sudah almarhum. Hanya tinggal satu, saya dengan Pak Kusnadi itu waktu pembelahan itu. Sampean kelihatannya kok memaksakan kehendak Pak Nur Hafid sampean. Sebetulnya kalau ini terjadi seperti ini, ya kita duduk bersama, kita musyawarahkan mana yang lebih baik. Tidak tanpa musyawarah terus ikut siapa, tidak seperti ini. Apa kesimpulannya Pak Nur? Oh, sampean kalau mempunyai sifat seperti itu, sikap sampean, ya sudah, Al-Fatihah, itu aja Pak Nur Hafid. Setelahnya itu selesai pulang. Setelah pulang, Pak Nur Hafid bergerak. Dan dari pusat, utusan dari Kiai Latif turun mengumpulkan jamaah dan sebagainya. Bahkan pada waktu itu saya ikut. Saya kira pada waktu itu masih belum positif, betul atau tidak ini ada pembelahan. Karena itu ada dari pusat, pada waktu itu saya ikut. Ternyata yang dari pusat itu yang ada adalah kalimat taslim, tunduk, taat atau tidak. Hanya gitu aja. Kalau tidak taat, ya sudah, keluar. Pada waktu itulah terjadi keluar. Yang dulunya penyiar Salat Wahidah Kabupaten Gresik, di bawah kepemimpinan Pak Nur Hafid, saya pulang begitu juga. Saya akan menengok ke siapa, wong senior sudah di pihak sana. Okay. Saya berkumpul pada waktu itu. Lagi-lagi saya, Pak Kiai Rois, Pak Kusnadi. Kemudian ada lagi siapa ya pada waktu itu, saya lupa. Soan ke Kiai Syahid,
ke pondok menceritakan seperti ini, ayo bagaimana ini. Kita harus membuat gerbang lagi yang sesuai dengan amanat dari beliau Mu'alif Salat Wahidiyah. Kita bentuk sendiri penyiar sholawat Wahidiyah Kabupaten Gresik. Apa jawabnya Kiai Said? Nggih monggo, sing Said das pundi. Lah karena pada waktu itu lagi-lagi saya melihat potensi di Pondok Miftahul Ulum ada potensi, sehingga dalam waktu yang relatif singkat dengan aklamasi sepakat bulat Gus Muslih saya angkat sebagai ketua penyiar sholawat Wahidiyah Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Tuh ceritanya Gus Muslih. Setelahnya terbentuk yang namanya Gus Muslih ya kan masih muda, dia masih bingung dan sebagainya. Dia tanya, terus begini Pak Hajir, begini, kalau gitu sampean buat mawon surat pendaftaran, karena sesuai yang dari penyiar pusat menyesuaikan dengan undang-undang keormasan tahun 85 tadi itu harus didaftarkan ke Kakan Sospol. Kita harus segera mendaftarkan duluan. Itu kita ambil, entah kok ada inisiatif seperti itu. Kita harus segera daftarkan duluan, karena saya tahu persis yang pihak sana masih belum Daftar gitu loh. Oh gitu ya Pak? Iya. Lah pada waktu itu dibentuklah suatu kepengurusan, dilengkapi dan diketik dan dilampiri dengan yang dulunya PDPRT, dilampiri dengan ADART. Terus siapa ini yang mendaftarkan? Nggak ada yang berani. Masalahnya memang dulu itu lebih-lebih era Orde Baru. Seram. Wah, Pemerintah itu seram gitu. menyeramkan. Nggak ada yang berani gitu loh. Iya. Lah laki-laki ya mohon maaf, bukan berarti kok laki-laki saya tidak ada ke situ sama sekali. Tapi hanya mungkin bifadlillah wa bi syafaati Rasulillah. Pada waktu itu ada keberanian gitu. Nah saya tengok, saya mencari teman siapa. Ini orangnya masih hidup. Sayang nggak ada. Ada Pak Mas Ruhin itu yang pada waktu itu memang agak ringan kakinya. Saya ajak ke sana. Sehingga Pak Mas Ruhin saya ajak. Saya masih nggak punya apa-apa, nggak punya sepeda motor. Pak Khoiri Anas dari Bebis itu baru bisa membeli sepeda motor, kalau nggak salah sepeda Alfa pada waktu itu. Tapi sudah istimewa sepeda Alfa pada waktu itu. Saya pinjam sepeda Alfa itu. Saya bawa surat dari Muslih tadi, saya suruh buat struktur kepengurusan dan dilengkapi dengan ADART. Saya bawa pertama, ingat saya pada waktu itu ke Kakan Sospol pertama. Tahun berapa itu, Bu? Perkiraan? Ya itu tadi 89an ya, 89. Berarti setahun Ba'da wafatnya Ya, beliau ya. ya. 89. 89. Saya daftarkan ke Kakan Sospol. Begitu juga dari Kakan Sospol saya minta surat pernyataan telah menerima pendaftaran ormas yang namanya penyiar sholat Wahidiyah. Gitu loh. Kemudian setelahnya ke Kakan Sospol, saya serahkan ke pengadilan. Ke pengadilan. Setelah ke pengadilan, ke kejaksaan. Saya minta semuanya surat pernyataan telah mendaftarkan diri. Ada semuanya. Setelah ke pengadilan, ke kejaksaan, ke Kapolres, lantas ke
dan Dim. Semuanya itu saya minta surat pernyataan telah menerima pendaftaran dan distempel semuanya. Saya bawa pulang. Pakai motor Alfa tadi ya? Ya, itu. Cak Khairi termasuk berjasa. Setelah bawa pulang, ya alhamdulillah ada semangat baru. Ibarat orang mengemudi sudah ada SIM-nya, muncul semangat baru. Berjalan seiring dengan jalannya waktu, ada instruksi lagi menyesuaikan dengan undang-undang keormasan yang baru, maka PDPRT dirubah menjadi ADART sekaligus harus disesuaikan dengan ormas yang notabene mengikuti ormas kepartean, sehingga dirubah menjadi yang pusat DPP, yang Wilayah provinsi DPW, yang kabupaten DPC. Ya sekitar tahun itu tadi 89 80-an muncul 90 DPC. 70-an. Iya. 80-an. 90-an. Iya, 90-an ya. 90-an ya. Baru muncul DPC itu. Muncul DPC, DPP itu ya. Iya. Tuh. Pak Hasan, monggo dinum kopi ini dhisik. Rokokan sih. Pertanyaan terakhirnya yaitu Mujadah Kubro terakhir di Kedunglo dan pertama kali di Jombang. Terus bagaimana kok itu ditetapkan di Jombang ya? Kok mboten di Gresik mawon? Mujadah Kubro niku. Niku penting niku, kata sing mboten banyak yang tidak tahu. Kenapa Mujadah Kubro kok di Jombang? Sabar nggih Pak Hasan. Iki sejarah sing penting niki. Mujadah Kubro di Jombang. Ya, karena lagi-lagi berkaitan dengan tadi hasil pertemuan tim khusus yang mendapatkan amanat dari Mbak Yai yang disebut wasiat 9 Mei tadi itu menyatakan bahwa berharap apabila saya sudah meninggal, kami harus tetap menyatu, bersatu, termasuk kegiatan-kegiatan warga yang bersifat besar seperti Mujadah Kubro dan lain sebagainya. Mohon untuk dijunglo tempat kelahiran Selamat Wahidiyah apabila tidak ada, kecuali ada udur yang tidak dapat Dielakkan. Nah, berdasarkan dengan wasiat beliau pada waktu itu, karena dampak era tahun 89-80-an tadi itu, sehingga tidak dimungkinkan, karena terbukti acara Mujadah Kubro yang mana sesuai dengan hasil muskup luar biasa itu mengadakan Mujadah Kubro atau apa itu kegiatan Maulid Nabi atau apa, atau Mujadah Kubro atau Raja Bia, kita kurang tahu persis. Itu terjadi apa ya, terjadi sampai terjadi clash fisik, Gejolak. sampai lampu-lampu dipadami. Itu di Kedunglo nggih? Iya, di Kedunglo, dikeprui dan sebagainya. Kan sangat tidak pantas untuk dilihat kegiatan kebaikan yang seperti itu kok sampai terjadi clash fisik mumpung belum terlanjur, maka sangat tidak dimungkinkan. Mungkin ini yang dimaksud beliau apabila terjadi yang sesuatu tidak hal ulur yang tidak dapat dielakkan. Mungkin ini
sehingga para awan-awan beliau mengambil suatu kesimpulan harus diadakan, tetap Mujadah Kubro harus diadakan, tapi tidak di Kedung Luwu. Bahkan sempat dari pihak yang tidak taslim sempat tidak mengadakan Mujadah Kubro secara seremonial. Secara bersama-sama, sempat tidak mengadakan Mujadah Kubro bersama-sama, tapi mungkin bukan mungkin, tapi yang jelas pasti Mujadah Kubro dilaksanakan secara pribadi-pribadi. Entah berapa kali saya nggak lupa, sehingga yang jelas merasa terpanggil ketemu para bapak-bapak yang menjadi awan beliau mengadakan satu pertemuan di Hotel Fatma pada waktu itu di Hotel Fatma Jombang yang punya Pak Haji Siba itu, termasuk saya ikut pada waktu itu. Hasilnya di Hotel Fatma karena merasa terpanggil, merasa artinya merasa apa ya, karena ini ada keharusan Mujadah Kubro kok tidak mengalami Mujadah Kubro, yang jelas merasa tidak enak lah, merasa dosa lah. Yang jelas intinya bagaimana yang Mujadah Kubro tetap Dilaksanakan. disimpulkan pada waktu itu ya dengan berbagai macam pertimbangan, dan lagi Romo Yai Ihsan Makin pada waktu itu menyatakan kami siap ditempati pelaksanaan Mujadah Kubro mulai hari ini sampai kapanpun untuk di arena At-Tahdid PA nih. PA itu. Dengan berbagai macam pertimbangan, di PA itu pun termasuk yang sebelah selatan itu termasuk wilayah Kediri. Termasuk. Jadi termasuk berkaitan dengan wilayah Kediri. Panggungnya Kediri, jamaahnya ikut Jombang. Sehingga dilaksanakan ini bukan tanpa ada alasan, banyak alasannya, karena sesuatu ulur, dan bahkan kalau toh dilaksanakan di sana memang harus ada izin pemiliknya, karena itu menyangkut tanah, itu sudah menyangkut hak waris. Itu masalahnya, sudah menyangkut hak waris. Hak waris itu mengizinkan atau tidak kan terserah yang memiliki. Kan kita tidak punya hak waris. Masalahnya hak waris itu berkaitan dengan materi. Kalau menyangkut masalah perjuangan Wahidiyah, itu tidak ada kaitannya dengan hak waris. Sabdanya beliau, perjuangan Wahidiyah kan sebagaimana perjuangan Islam pada umumnya pun kan buatan diwaris toh, kan gitu dawuhnya Mbah Yai. Sehingga perjuangan Wahidiyah tidak ada kaitannya dengan hak waris. Kalau lokasi ini berkaitan dengan tanah, itu berkaitan dengan hak waris. Kalau hak waris mengizinkan, kenapa tidak? Kalau hak waris tidak mengizinkan, yang pasti Mujadah Kubro harus terlaksana. Akhirnya terlaksana di Kedung Luwu. Tahun berapa ya mulainya Kubro di PA? 90. Ya, kita lupa lah awalnya itu. Jadi setelah Kubro di Kedung Luwu itu tidak ada, baru beberapa awan beliau atau pengurus PSW yang dibentuk oleh beliau mualif Merasa terpanggil, ya. terpanggil sehingga musyawarah di Hotel Fatma. Setelah itu baru tahun berikutnya ada Mujadah Kubro dan pindahlah di PA Jombang itu ke Pondok At-Tahdid itu. Sampai saat ini. Oke. Itu diantaranya berkaitan dengan perjuangan Wahidiyah, masalah Kubro, masalah DPC, dan lain sebagainya. Ya, pesannya untuk para pengamal dan terutama pengurus Yai. Pesannya apa Yai? Ya, kami sangat berharap yang gemar untuk membaca
Karena wahyu yang pertama itu Iqra. Dengan gemar membaca, belajar dan belajar, maka setiap kali kebijakan, setiap kali langkah itu pasti ada yang dijadikan pegangan. Tidak perkiraan bagaimana enaknya, tidak seperti itu. Jadi para penerus perjuangan kesadaran Habibullah Rasulullah yang sering untuk beraudensi kepada para senior sehingga tahu persis, tidak terus tahu ujuk-ujuk enaknya tak kayak ini, enaknya tidak tak kayak ini, tidak seperti itu. Karena sifatnya perjuangan kesadaran itu top down, dari atas baru ke bawah, dari bawah. Orang yang bawah termasuk harus mengekor apa kata yang dari atas. Bagaimana wahyu itu dari atas, bukan ya apa enaknya dari bawah terus dilaporkan ke atas. Tidak, apa petunjuk dari atas, apa yang kita baca, buku sejarah dan sebagainya, itulah yang Membaca apa artinya? Membaca pedoman. Mungkin pedoman, buku sejarah lahirnya surat Wahidiyah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ADART yang berkenaan dengan perjuangan Wahidiyah. Itu harus dibaca, harus sering gemar membaca sehingga kita tidak menyimpang. Ya otomatis namanya manusia pasti ada menyimpang, tapi kan tidak terlalu jauh Dan tetap mengikuti PSW pusat itu harapan saya. yang dimaksud dari beliau mu'alif tadi. Dan tidak menutup kemungkinan orang pusat, orang wilayah, orang kabupaten pun juga seperti itu, tidak menutup kemungkinan karena kurangnya membaca, kemudian dihadapkan dengan realita yang ada sehingga terpengaruh dengan realita yang ada sehingga kurang mempertimbangkan Kebijakannya dari apa yang kurang pas itu dari tuntunan. itu harapan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini dengan penuh hikmah kita bisa saling silaturahim kepada para sesepuh pengamal Wahidiyah yang ditemani Bapak Hasan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.